untuk cuma Tuhan juga yang mengikuti ibadah waktu di pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa kita masih ada sampai hari ini. Kita masih berdiri sehat kuat, kita masih diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Itu semua kasih dan cinta Tuhan, amin. Saya mengajak kita semua, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus, saya memberikan kesempatan bagi kita semua di pagi hari ini. Mari kita naikkan syukur kita pada Tuhan. Kita berterima kasih untuk kasih dan cinta Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kami ada hingga hari ini Tuhan.
kemuliaan dan tahta kerajaan yang kekal selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan. Kami siap untuk beribadah dan kami habiskan ibadah raya umatmu yang besar ini. Dari awal pertengahan sampai selesai. Menjadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus yang adalah imam besar kepala gereja kami, dalam kuasa persekutuan Roh Allah yang kudus tinggal menyertai jemaat Tuhan yang ada di rumah, bahkan yang ada di gereja Tuhan pagi hari ini. Damai sejahtera dan kerajaan shalom memberkati. Haleluya, semua siap beribadah, katakan bersama-sama. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar saudara hari ini? Apa kabar saudara hari ini? Haleluya, saya percaya kita semua di tempat ini adalah pemimpin oleh Tuhan, amin. Haleluya, Tuhan punya rencana besar untuk kita. Tuhan mau kita berdiri bagi bangsa ini. Tuhan mau kita berdoa bagi bangsa ini. Tuhan mau kita buat sesuatu yang besar di bangsa ini, amin. Mari seperti kita semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Haleluya.
kita akan memberi buat perluasan pekerjaan Tuhan sambil saudara mempersiapkan persembahan dengan lawan firman Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Puji Tuhan, biarlah saudara memberi dengan sukacita. Kita berjanji berkata, Allah sanggup melakukan segala perkara. Untuk masuk dalam pendengaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Oh, haleluya.
lagi kepadamu. Bawa hati kami lebih dekat lagi kepadamu. Hamba berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di rumah. Tuhan, bawa hati mereka lebih dekat kepadamu. Menikmati hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan pada hari ini. Haleluya. Roh Kudus bajak hati kami. Roh Kudus lembutkan hati kami, agar kami dapat mengerti setiap kebenaran-Mu. Firman yang hidup, firman yang kudus, firman yang adalah kebenaran.
berkati kami, buka hati dan pendengaran kami, berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan, supaya kami dikuatkan, kami dihiburkan, kami diteguhkan, dan kami berjalan dalam kebenaran. Kami siap untuk mendengarkan firman. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat Tuhan, bahkan urapi setiap jemaat-jemaat yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Ya, silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Saya percaya bahwa benar-benar Tuhan luar biasa. Amin. Iya, Tuhan luar biasa dalam hidup kita, sehingga kita bisa membuktikan kepada orang lain, berkata kepada orang lain bahwa memang Tuhan itu luar biasa. Amin. Ya, Dia bukan sekedar Tuhan yang biasa-biasa, ya, tapi kita mengenal Tuhan jauh lebih dalam, dan kita bisa mengalami kasih-Nya, kita mengalami kebaikan-Nya, sehingga kita berkata bahwa memang Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Masih di dalam Mazmur 23. Kita baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Sudah ketemu berganti-gantian, saya akan baca ayat 1. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa membaca secara keseluruhan dengan kami, tapi kami di sini membaca berganti-gantian. Ya, yang saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu akan baca ayat kedua. Kita bergantian sampai selesai. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2. Yang memberikan aku pada yang berjalan, yang membimbing aku pada yang benar. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah keuangan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dalam menerang-terangku, Dialah yang menghibur. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan Tuhan melekat pada hidupku seumur hidupku, dan aku akan dianggap Tuhan Sepanjang masa. Puji Tuhan Bapak Ibu. Pagi hari ini minggu kemarin kita telah melihat tentang ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pagi hari ini kita akan melihat ayat 2 dan 3. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tema khotbah saya pagi hari ini adalah pemeliharaan Tuhan. Siapa di antara kita yang yakin sungguh bahwa hari ini kita ada karena pemeliharaan Tuhan? Amin. Ya. Kita harus yakin sungguh Bapak Ibu. Kalau hari ini kita masih bisa berdiri, hari ini kita masih bisa bernapas, hari ini kita bisa beraktivitas dengan baik. Bapak Ibu bisa berkarir, bisa pergi ke kantor, bisa pergi ke tempat kerja, bisa beraktivitas di rumah dengan penuh tubuh yang sehat, perjalanan saudara yang panjang Tuhan boleh menyertai saudara, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Katakan bersama-sama, pemeliharaan Tuhan. Ya. Sudah tahu berapa banyak orang berkendaraan di jalan, kecelakaan dan kemudian mati, atau mungkin terpapar di rumah sakit karena berbagai macam sakit penyakit. Tapi hari ini saudara sehat semua, saya sehat, saudara sehat. Amin. Semua karena pemeliharaan Tuhan. Dengar firman Tuhan baik. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 35. Di sana ada sebuah percakapan kecil yang sangat menarik antara Daud dengan Raja Saul. Ya. Daud berbicara sebagai seorang anak kecil, dikatakan dia masih muda, dia masih kemerah-merahan karena waktu itu dia bukan seorang prajurit perang daripada Raja Saul, tapi dia adalah seorang penggembala daripada kambing domba yang 2-3 ekor itu, kata kakaknya, kata abangnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, pada saat itu ketika Filistin sedang berhadapan dengan
karena dia hendak menghancurkan, melumat, artinya menghancurkan orang Israel dengan begitu mudah. Saudara, Daud ada di situ dan dia mendengarkan semua peristiwa, semua kata-kata, dan dia sedang menghadapi situasi seperti itu, Bapak Ibu. Dan dia berkata kepada Raja Saul bahwa saya akan menghadapi. Ya, Saul bilang, oh tidak mungkin. Dia itu seorang panglima perang. Dia itu seorang yang sudah diperlengkapi. Ya, maksudnya Goliat ini. Dia sudah diperlengkapi sebagai seorang yang mahir dalam berperang, dan engkau tidak punya kekuatan apa-apa. Engkau hanya seorang anak kecil. Daud bilang begini, ya, saya ini seorang penggembala kambing domba, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa pada saat Daud berkata kepada Saul bahwa dia seorang penggembala, mungkin Saul tertawa dalam hatinya. Bahkan Saul turut meremehkan keberadaan. Tetapi Saul tidak tahu bahwa menjadi seorang gembala kambing domba melatih dia untuk juga menjadi seorang ahli dalam berperang. Kenapa? Karena setiap hari dikatakan bahwa dia menghadapi musuh-musuh daripada domba-dombanya, musuh-musuh daripada kambing dombanya. Siapa musuh-musuh daripada kambing dombanya? Serigala dan beruang, binatang-binatang buas. Tapi Daud telah membuktikan bahwa ketika domba gembalaannya diterkam, dimangsa oleh binatang-binatang buas, dia berkata, dia pukul, dia balik menyerang, dia memegang janggut mereka dan dia menghancurkan mereka. Dia menarik domba-domba mereka, domba-dombanya dari mulut binatang-binatang buas tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berarti tidak mudah, tidak gampang. Mungkin Saul pun kalah dalam strategi seperti ini. Mungkin Saul pun kalah dalam keberanian seperti ini, Bapak Ibu. Ya, Saul kalah dalam hal seperti ini. Dan akhirnya Saul mengizinkan dia untuk maju. Oke, silakan maju. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kemenangan demi kemenangan dimiliki, diambil alih oleh Daud. Ya. Bapak Ibu, kenapa? Karena Daud sangat mengenal karakteristik daripada domba-dombanya. Saya pernah nonton sebuah video yang sangat menarik di dalam YouTube tentang beberapa orang yang mengunjungi satu peternakan domba. Lalu di sana ada penggembala, Bapak Ibu. Begitu banyak orang mencoba untuk memanggil domba-domba itu dengan namanya atau dengan suara khas, mencoba untuk meniru suara khas dari penggembala itu ketika domba-domba itu berserakan jauh di dalam peternakan itu. Mereka yang baik laki-laki, perempuan, anak muda, orang tua, mereka mencoba memanggil nama-nama itu, mereka meniru suara penggembala itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, pemilik daripada ternak itu. Tetapi domba-domba itu mendengarkan, kemudian ada yang mendengarkan baik-baik, tapi kemudian kembali makan, ya. Domba-domba itu kembali melihat orang itu, tapi kemudian mereka makan. Mereka mencari-cari lagi suara itu, kemudian mereka kembali beralih, kembali ke pekerjaannya atau makan, beraktivitas kembali. Mereka tidak mempedulikan suara. Berapa banyak orang yang mencoba memanggil domba-domba itu, tapi tidak seorang pun, tidak satu ekor domba pun yang pergi mencari sumber suara itu. Ya. Tetapi ketika penggembala itu datang dan dia berteriak dengan suara nyaring, dengan suara yang sama seperti ditiru tadi, domba-domba itu kemudian datang semua dan mereka tertawa. Ternyata domba-domba ini sulit ditipu kalau dia sudah mengenal siapa gembalanya. Bapak Ibu, domba-domba ini sulit ditipu kalau dia sudah mengenal siapa gembalanya. Daud sangat mengenal, saudaraku, domba-domba ini. Nah, kalau kita perhatikan apa keunggulan domba, Bapak Ibu? Apa keunggulan domba menurut Bapak Ibu? Ada yang tahu tentang keunggulan domba? Ya, keunggulan domba adalah dia satu ekor domba bisa menghasilkan 6 sampai 9 kilo wool. 9 kilo apa Bapak Ibu? Wool. Ya, wool. Yang buat baju, buat jaket. Ada lagi keunggulannya, susunya. Ada lagi keunggulannya, dagingnya, kurban. Ya. Dan begitu banyak orang suka dengan daging kurban, mengurbankan domba sebagai daging kurban, Bapak Ibu. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Hanya itu saja, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam Alkitab kita sering melihat, kita sering membaca tentang bagaimana domba ini, hewan ini sering dijumpai dalam Alkitab, dibicarakan dalam segala hal.
Dan Bapak Ibu tahu, domba itu adalah binatang yang lemah, binatang yang bodoh, tetapi dia juga binatang yang bebal, keras kepala, dan sangat tidak berdaya. Domba itu Bapak Ibu, ketika dia sudah diterkam oleh mangsanya, dia tidak bisa melawan. Ya, ketika dia terseret jatuh ke jurang, dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Bapak Ibu, ketika dia terseret arus, dia tidak bisa berenang, dia tidak sanggup menolong dirinya sendiri karena bulunya yang begitu tebal meresap air dan dia akan mati di sana. Bapak Ibu, mudah menjadi mangsa singa-singa dan beruang, tapi dalam kelemahan inilah firman Tuhan mengajarkan kita tentang domba, bahwa dalam kelemahan inilah domba membutuhkan pemeliharaan. Ya, domba membutuhkan apa Bapak Ibu? Pemeliharaan. Dan seringkali Bapak Ibu, kita digambarkan sebagai domba, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan untuk dapat menikmati pemeliharaan Tuhan bagi saya dan saudara hari ini, besok, dan seterusnya, kalau Tuhan masih mengizinkan kita menikmati hari ini, tahun 2021 Bapak Ibu, sampai tahun 2022, jangan jauh-jauh, jangan panjang-panjang, ya, jangan menginginkan yang jauh. Tantangan-tantangan yang kita hadapi ini terlalu besar. Ya, jangankan wabah, penyakit, kelemahan dan dosa kita saja kadang-kadang kita tidak mampu untuk menguasai dan mengendalikan. Kebiasaan kita melakukan dosa, kebiasaan kita tinggal nyaman dengan dosa, keras kepala, keras hati kita saja, kadang-kadang saudara itu mendatangkan celaka atas hidup kita. Ya. Konsekuensi dosa adalah kutuk dan maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, kalau Tuhan memelihara kita dalam tahun 2021, menyelesaikan tahun 2021 saja, puji Tuhan. Katakan apa? Puji Tuhan. Ya. Saudara bisa menyaksikan sendiri bahwa saudara nyanyikan pujian itu, ya, kita ada sebab anugerah. Amin. Kita ada sebab anugerah. Kita tidak bisa berkata bahwa saya ada karena saya kuat, saya ada karena saya bisa menjaga dan memelihara hidup saya ada karena saya mampu. Tidak, kita ada karena anugerah. Amin. Kita ada karena pemeliharaan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus menempatkan Tuhan untuk dapat menikmati pemeliharaan Tuhan. Maka kita harus menempatkan Tuhan sebagai gembala. Amin. Hidup ini penuh dengan tantangan, Bapak Ibu. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata kita sama dengan, sekali lagi, sama dengan domba, lemah, tak berdaya, keras kepala, kepala batu, ya, keras hati dan lain-lain. Waktu kita jatuh dalam dosa, kita terpisah dari Allah, ya, dan kita pasti binasa, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada Dia, Dia akan memelihara kita, Dia akan menjaga kita, Dia akan menaungi kita. Saudara, mari kita lihat dalam ayat 2 dan 3 bentuk-bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Atau kita kembali lihat kepada pemeliharaan sang gembala itu kepada domba-dombanya. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa gembala bisa memelihara domba-dombanya seperti itu, maka Tuhan jauh lebih lagi memelihara hidup saya dan saudara. Amin. Tuhan jauh lebih lagi menjaga dan memelihara kita, menjamin hidup kita, dan jaminan penyertaan perlindungannya sungguh sangat sempurna. Amin. Bapak Ibu, ayat 2 berkata, Ia membarikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membarikan. Saudara, kalau kita perhatikan aktivitas gembala, apa aktivitas gembala? Setiap bangun pagi, dia membuka pintu kandang dan menggiring domba-dombanya. Dia menjaga mereka di padang, dia memberikan mereka makan, dia memperhatikan, dia mengawasi supaya tidak tersesat domba-domba itu ketika berjalan. Dia menuntun mereka sampai ke padang. Dia ketika ada yang sakit, ada yang jatuh, digendongnya. Dia menuntun mereka kembali juga ke kandang untuk mereka tidur dan beristirahat. Saudara, ini aktivitas setiap hari Bapak Ibu, setiap hari. Maka terjadilah hubungan yang begitu dekat antara domba dengan gembala. Domba mengenal gembalanya, gembala sangat mengenal dombanya. Itu yang dialami oleh Raja Daud. Dia sangat mengasihi domba-dombanya. Ya, oleh karena kebaikan gembala, domba juga belajar tentang kebaikan, ya, kebaikan gembalanya, pemeliharaan gembalanya.
Ya, karena kalau dia tidak belajar dari apa yang dilakukan seorang gembala, kadang juga dia disiplin, kadang juga dia ditegur dengan keras. Dulu kebiasaan pada zaman dulu adalah ketika domba itu keras kepala, ketika sudah dituntun oleh tongkatnya dia masih mau untuk keluar, maka kakinya itu akan dipatahkan. Ya, kaki domba itu akan dipatahkan, dilukai, sehingga domba itu akan berjalan pincang. Tetapi gembala tidak membiarkan dia berjalan pincang, dia akan menggendong sambil dirawat setiap hari sampai dia sembuh total. Maka yang ada dalam pikiran domba itu, ketika dia keluar dia akan pasti dihukum. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia pasti kena konsekuensi. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di Israel, saudara, ya, di Israel itu jarang kita temui padang-padang yang hijau, Bapak Ibu, ya. Padang-padang rumput yang hijau itu jarang, Bapak Ibu, jarang sekali. Di sana banyak bukit batu, di sana banyak tanah-tanah gundul, Bapak Ibu, banyak tanah-tanah gundul. Dan menemukan padang rumput itu sulit sekali. Artinya ada, tapi itu sangat jauh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Coba nanti Bapak Ibu lihat di YouTube, bukan di Google, tentang Israel seperti apa, jarang. Makanya peristiwa ketika Israel, penduduk Israel yang di daerah jalur Gaza itu dipindahkan kembali ke daerah Yerusalem, di sana mereka kehilangan tanah pertanian yang begitu besar, ya, tanah pertanian yang begitu besar. Dulu padang pasir itu sudah diciptakan menjadi area pertanian yang paling besar. Daerah gundul itu sudah diciptakan menjadi area pertanian yang besar. Tapi ketika mereka dipindahkan dari situ, mereka kehilangan banyak sekali ladang-ladang pertanian, saudara. Tetapi seorang gembala punya tanggung jawab yang besar adalah mencari, ya, mencari dan menyediakan ini bagi domba-dombanya. Karena tugas gembala adalah harus menemukan, menyediakan padang rumput bagi domba-dombanya. Dan domba-dombanya akan berbaring puas di sana karena gembala mengasihinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, ini tugas gembala, dia membaringkan, ya. Kita harus sadar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita seperti domba. Kita seperti domba. Jangan keluar dari penggembalaan Tuhan, karena ketika engkau keluar dari penggembalaan Tuhan, maka engkau akan tersesat. Engkau akan tidak berdaya. Mungkin orang berkata, wah dia hebat-hebat saja, dia happy saja, tapi semuanya tidak. Dia sedang kehilangan sesuatu. Dia kehilangan penggembalaan, dia kehilangan damai sejahtera, dia kehilangan sukacita, dia kehilangan semua yang baik dari dalam penggembalaan dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Dia kehilangan segala sesuatu, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah adalah membimbing, saudara dikasihi, membimbing. Domba, kalau kita perhatikan, domba tidak pernah dipaksa untuk pergi ke air, tapi domba dibimbing, ya. Sehingga gembala tahu tempat di mana domba itu bisa berdiri dan bisa minum. Dan gembala akan menyediakan tempat yang pantas, yang baik, yang tidak menjadi tempat yang akan mencelakakan domba itu. Ketika dia harus minum, dia menyediakan tempat yang terbaik, sehingga ketika domba itu minum, dia tidak jatuh ke dalam air. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena apa? Domba takut dengan air yang bergelora. Domba perlu dibimbing ke air yang tenang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, untuk minum dan mandi, ya. Kadang-kadang kita melihat bahwa orang berkata bahwa saya tidak takut dengan gelora dan gelombang yang ada di dunia, saya tidak takut dengan masalah yang ada di dunia, saya tidak takut dengan apapun. Baik, oke. Ya, tidak apa-apa kalau kita berani berkata seperti itu, kalau iman kita teguh, amin. Kalau iman kita kokoh, kalau iman kita kuat, saudara. Ketika Tuhan Yesus dan murid-murid menyeberang danau Genesaret, apa yang terjadi di sana, Bapak Ibu? Mereka ditimbus oleh gelombang yang besar di danau itu. Dan apa yang terjadi di sana? Petrus dan murid-murid yang lain ketakutan setengah mati karena badai yang harus mereka hadapi. Mereka marah kepada Tuhan, mereka katakan, Tuhan kenapa kau tidur, kami ini hampir mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada ketakutan yang amat dalam, ketakutan yang besar untuk menghadapi, ya, situasi yang sedang terjadi. Bapak Ibu, Tuhan marah, di manakah imanmu?
situasi yang sulit seperti ini. Ya. Kita tidak tahu masalah pandemi ini akan berakhir sampai kapan. Tetapi saudara, kita perlu belajar, kita perlu punya percaya, keyakinan iman yang teguh, bahwa kalau kita sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus yang sangat mahal, kita sudah dijamin kepastian keselamatannya. Ya, saudara, kita tidak perlu takut. Keselamatan sudah kita punya, keselamatan sudah kita miliki. Yang penting benar-benar sudah yakin selamat. Jangan sampai sudah mau mati, aduh pastor saya tidak tahu saya selamat atau tidak ya. Saya percaya Bapak Ibu jemaat semua sudah punya keyakinan yang teguh tentang kepastian keselamatan. Amin. Tidak ada yang ragu, amin. Tidak ada yang ragu ya, puji Tuhan. Kita harus yakin, pastikan bahwa saya selamat. Ketika saya percaya Yesus, saya selamat. Ya. Kalau masih ragu, baca kembali Yohanes 3. Amin. Tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Ada syaratnya di sana. Karena tidak semudah orang, tidak segampang orang masuk surga. Tidak semua orang bisa mengklaim bahwa kematian Kristus di kayu salib itu membuat jaminan, menjadi jaminan mutlak dalam hidup saya untuk saya masuk surga. Ya. Itu bagi mereka yang percaya. Itu bagi mereka yang apa? Bertobat dan lahir baru. Kalau saudara tidak pernah mengalami lahir baru, saudara tidak pernah bertobat, meninggalkan dosa, berdamai dengan Allah, baru saudara bilang, Yesus mati untuk saya. Ya, itu sama dengan Nikodemus. Ya, Bapak Ibu. Jadi tidak gampang. Tidak semua orang. Saya senang sekali baca ketika ada keluarga mati, ada saudara mati, sampai berjumpa di Yerusalem baru. Gampang-gampang sekali orang berkata sampai berjumpa di Yerusalem baru. Saudara, kalau orang itu belum bertobat, jangan saudara katakan itu. Setuju? Iya, jangan. Kalau hidup pertobatan orang itu belum sungguh-sungguh, dia belum bertobat, dia belum mengalami pemulihan, dia belum dipulihkan, dia belum mengalami proses lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidupnya. Ya, jangan pernah saudara katakan itu. Saudara juga sedang menyesatkan orang lain ketika saudara berkata sampai berjumpa di Yerusalem baru. Tidak segampang itu. Ya. Jadi kalau ketika ada saudara mati, kerabat mati, yang meninggal, jangan mudah berkata itu. Bilang saja turut berduka cita. Ya. Tapi jangan berkata sampai jumpa di Yerusalem baru. Telah disediakan tempat bagimu. Itu bagi orang yang sudah apa? Bertobat, lahir baru, terima Yesus. Sudah meyakini bahwa dia ditebus oleh darah Tuhan yang sangat mahal. Sudah tidak gampang. Sekarang di Facebook itu seperti bahasa yang apa ya? Dia bahasa, satu bahasa yang patut kita, itu sebuah apa ya? Satu bahasa yang sudah umum di Facebook ketika orang mati sampai jumpa di Yerusalem baru. Saya tidak sembarangan. Saya kalau memang dia anak Tuhan, dia hamba Tuhan, ya bahwa kita pasti akan berjumpa bersama di Yerusalem baru. Saya juga akan berjumpa dengan kau di Yerusalem baru sana. Tapi kalau dia bukan anak Tuhan, saya tidak berjumpa dengan kau. Tempat kita beda. Tempat kita beda. Tidak segampang itu. Amin. Jadi Bapak Ibu kembali bahwa Yohanes 4 ayat 14. Coba kita buka baca ini. Ada satu bagian firman Tuhan dalam Yohanes 4. Kita baca bersama-sama 1-3. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu, ya. Jadi Tuhan membimbing saya dan saudara, membawa kita supaya kita mengenal Kristus. Dia membimbing kita supaya
Ya, firman yang kekal ini, supaya firman itu termatrai dalam hidup kita, firman itu tinggal dalam hidup kita, menjadi mata air di dalam hidup kita, dan terus menerus memancar sampai kepada kekekalan. Ini janji firman Tuhan. Jadi Tuhan bilang, jika kamu haus, mari minum. Barang siapa haus, mari minum. Ya, barang siapa lapar, mari makan. Ya, bukan makan makanan di rumah, makan roti hidup. Ya, makan, menikmati firman Tuhan dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Ya. Firman itu air hidup, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menyucikan, menguduskan hidup kita. Ya, sehingga kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kita hidup dalam apa? Kemuliaan kasih karunia Tuhan. Saudara, saya sangat percaya kalau saudara setiap hari merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, hidupmu itu akan bercahaya. Amin. Hidupmu itu akan bercahaya. Kenapa? Karena engkau berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Ya, engkau berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Kalau engkau tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, engkau menjauhkan diri dari Tuhan, saudara, maka hidupmu tidak akan ada sesuatu yang terpancar di sana. Tapi ketika engkau suka bersekutu dengan Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, ya, bersekutu dengan Bapa di sorga, kemuliaan Kristus itu terpancar di dalam engkau. Ya, engkau tidak hanya cantik, engkau tidak hanya ganteng, ya, tetapi kemuliaan Tuhan itu mengiring engkau. Kemuliaan Tuhan itu menyertai engkau kemanapun engkau pergi, Bapak Ibu. Yang ketiga, ya, menyegarkan, Bapak Ibu. Ya, bentuk-bentuk pemeliharaan Sang Gembala, dia menyegarkan. Ya. Menyegarkan artinya memberikan kekuatan baru, semangat baru ketika datang minum. Domba itu ketika dia makan rumput di panas terik di padang, dia sudah berjalan begitu jauh. Karena domba itu kadang dia takut jatuh di air, dia selalu tahan haus. Ya, ketika dia tidak dapat air, dia akan tahan haus sampai kembali pulang ke kandangnya, baru dia minum. Kenapa? Karena dia takut cari air. Karena resikonya adalah dia takut terjerembab masuk ke dalam air dan dia akan mati. Dia beda dengan rusa, saudara. Rusa itu biar baku apa namanya? Orang bilang baku jaga dengan buaya, baku jaga dengan harimau, baku jaga dengan binatang lain. Dia akan tetap waspada, dia akan cari selak bagaimana dia harus dapat air. Tetapi domba tidak, dia takut. Makanya domba perlu bimbingan, domba perlu dituntun. Sebenarnya Bapak Ibu, Tuhan juga mengingatkan kita. Ya. Iblis itu berjalan seperti apa, Bapak Ibu? Singa. Iblis berjalan seperti singa, saudara. Saya kalau nonton film apa namanya, ilmu pengetahuan tentang binatang-binatang, saya suka nonton itu karena ada binatang-binatang yang saya tidak pernah lihat di Indonesia, saya bisa lihat di situ. Binatang-binatang yang aneh-aneh saya suka lihat di situ, Bapak Ibu. Harimau itu begitu ngeri, kewaspadaannya itu, Bapak Ibu. Siapa yang bisa lolos dari harimau? Mungkin kita berpikir ketika kita di hutan, kita bisa lari naik pohon, sedang dia naik. Itu binatang yang bagaimana ya? Sampai pohon juga dia bisa panjat, saudara. Kalau kerbau, dikejar kerbau, saudara naik pohon, saudara aman. Dikejar buaya, saudara naik pohon aman. Ya. Dikejar apa? Rusa dikejar binatang, tapi saudara dikejar singa, saudara naik pohon, saudara tidak aman. Ngeri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang Tuhan bilang, iblis itu seperti singa itu ke jalan yang benar. Ya. Domba perlu dituntun supaya apa? Dia bisa berjalan di jalan yang benar. Tuhan bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau saudara mau supaya hidupmu menikmati berkat-berkat yang baik, menikmati hal-hal yang besar, berikan dirimu dituntun oleh Tuhan. Ya. Ingat, ada banyak jalan ke Roma. Ingat ya, ada banyak jalan ke Roma. Tapi ingat juga, hanya satu jalan ke surga. Ya. Ada banyak jalan ke Roma. Orang bisa dari Papua bisa terbang langsung ke Roma. Maksudnya ke Jakarta dulu. Dulu Biak itu kan menjadi apa namanya, lapangan terbang internasional. Biak, tapi sekarang sudah tidak lagi ya. Tidak lagi. Tapi orang bisa terbang dari Makassar,
Orang bisa terbang dari Bali, orang bisa terbang dari Jakarta. Banyak jalan ke Roma, tetapi hanya satu jalan. Kemana Bapak Ibu? Ke surga. Tuhan Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu dituntun. Ya, kita perlu dituntun. Ya, saudara, kita berdoa supaya kita berjalan dalam tuntutan Tuhan setiap hari. Ketika Daud mengalami masalah dengan Batseba, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, benar-benar dia seperti orang mati. Ya, mati. Kenapa? Tetapi ketika dia bertobat, Tuhan pulihkan dia. Tuhan kembali menyegarkan jiwanya. Ya, Tuhan memberikan dia hati yang baru. Tuhan memberikan dia hidup yang baru. Dan Tuhan memberikan dia berkat-berkat Tuhan yang baru. Kalau saudara perhatikan, Mazmur 23 ini adalah bersumber dari pikiran Tuhan, Bapak Ibu. Bukan bersumber dari pikiran Daud, karena pengalamannya menjadi gembala domba. Ya, Mazmur 23 ini adalah gambaran Tuhan. Tuhan memberikan sebuah gambaran yang sangat jelas bagaimana Tuhan memelihara saya dan saudara, memelihara gereja Tuhan, memelihara jemaat Tuhan, seperti seorang gembala memelihara dombanya. Seperti seorang gembala bertanggung jawab atas kehidupan domba-dombanya, bertanggung jawab atas kesejahteraan domba-dombanya. Jadi bukan tulisan sekedar tulisan Raja Daud karena pengalamannya, ya, tetapi bersumber dari pikiran Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus, sehingga Raja Daud bisa mengungkapkan ini. Karena Mazmur ini bicara tentang Tuhan sedang mengungkapkan perhatian dan pemeliharaannya atas orang-orang yang percaya, atas orang-orang yang mengikuti dia, ya, menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena apa? Karena kita adalah sasaran kasih Allah. Amin. Ya, kita adalah sasaran kasih Allah. Domba-domba yang dipelihara oleh gembala itu adalah sasaran kasihnya. Sehingga biar dia menghadapi maut pun dia akan berusaha untuk melindungi domba-dombanya. Saudara lihat, Daud dia bilang, sekalipun domba-domba itu sudah ada di mulut serigala, di mulut beruang, di mulut singa, tapi dia akan merampas mereka dari mulutnya. Dia rela mati untuk domba-domba itu. Jadi kalau saudara baca ini, tidak semudah yang kita pikirkan, oh ini tulisan Daud saja. Tidak, Bapak Ibu. Ya. Mungkin kita berkata ini kan hanya gambaran Raja Daud karena dia seorang. Tidak. Kalau bukan Roh Kudus yang menaruh ini di dalam Daud, saudara, Daud tidak sanggup untuk melukiskan semua itu. Amin. Bapak Ibu, Tuhan begitu peduli dengan kita. Amin. Sangat peduli dengan kita. Ya. Saya selalu berdoa, Tuhan, jaga lindungi jemaat ini, pegang dalam kemuliaan, sehingga virus, bakteri, penyakit apapun tidak akan mendatangkan maut, tidak akan mendatangkan celaka bagi jemaat ini. Ketika mereka berjalan, ketika mereka berkendaraan, ketika mereka di mana saja, ya, Tuhan jaga mereka, cover mereka, lindungi mereka, bentengi mereka. Engkau ada tiang awan yang menyertai mereka di siang hari, dan Engkau ada tiang api yang menyertai mereka di malam hari. Celaka tidak akan menimpa engkau, Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena apa? Kita ini sasaran dari kasih Allah. Tuhan mengasihi kita seperti seorang ayah, seorang bapa mengasihi anak-anaknya. Tuhan mengasihi kita seperti seorang gembala domba mengasihi domba-dombanya. Kalau hari ini kita masih ada, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara yang ada di rumah, apapun keadaan, mungkin engkau sakit, mungkin engkau sedang gelisah, mungkin engkau sedang ada dalam ketakutan. Ingat, hari ini janji firman Tuhan, ya, Tuhan mengasihi engkau. Baca, mari saya minta kita baca Mazmur 23 dan kita deklarasikan ini untuk kita. Kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan dia harus berhenti, tapi kita harus mengimani bahwa sekalipun kita berjalan di tengah-tengah pandemi, kita ada dalam covering Tuhan. Amin, saudara. Kita ada dalam jaminan perlindungan Tuhan yang sempurna, sangat-sangat sempurna. Mari kita baca, saudara, bersama-sama. Kita perkatakan ini terjadi dalam hidup kita.
Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 3. 1-3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekarang kita proklamirkan dengan gantiku dengan nama kita masing-masing. Ya, sambil tangan kananmu atau tangan kirimu di dada dan katakan, Tuhan adalah gembala anak. 1-3. Tuhan adalah gembala anak, takkan kekurangan anak. Tuhan membaringkan anak di padang yang berumput hijau. Tuhan membimbing anak ke air yang tenang. Tuhan menyegarkan jiwa anak. Tuhan menuntun anak di jalan yang benar oleh karena namanya. Katakan terjadi dalam hidup saya. Tuhan memberkati. Mari tunduk kepala, kita nyanyikan pujian ini. Tuhan adalah gembalaku. Haleluya. Nyanyikan dengan penuh iman. Nyanyikan dengan penuh sukacita, saudara, bahwa Tuhan itu adalah gembala kita. Kita tidak akan pernah berkekurangan. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Haleluya. Yesus. Tunduk kepalamu, saudara, dengan iman. Nyanyikan sebagai doamu sekali lagi. Amin. Dia
pemeliharaan Tuhan yang berlaku atas kami. Tetapi kami mau berdoa bagi orang-orang yang sedang mencari perlindungan. Mari saudara berdoa dengan saya pagi hari ini. Orang-orang yang sedang sulit untuk dibimbing, orang-orang yang sedang mencari tempat aman bagi mereka. Mari kita berdoa supaya mereka menemukannya di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, Tuhan satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tuhan satu-satunya gembala domba yang begitu setia. Tuhan bilang ada padaku juga domba-domba lain, ada padaku juga kambing domba lain yang tidak ada, yang ada di luar daripada penggembalaan. Mari saudara berdoa supaya domba-domba lain itu dibawa masuk kepada penggembalaannya. Angkat kedua tanganmu saudara dan minta domba-domba yang lain akan masuk dalam penggembalaan Tuhan. Gadang Nebayon, mereka yang saat ini sedang ada dalam berbagai macam masalah, ada dalam berbagai macam kedukaan, ada dalam berbagai macam situasi-situasi yang buruk. Mereka terikat dengan dosa, mereka terikat dengan kelaliman, mereka terikat dengan adat istiadat, roh agama yang menindas mengikat mereka. Mereka terikat dengan kuasa-kuasa orang mati, mereka terikat dengan penyakit. Tuhan kami berdoa, Bapa selamatkan mereka, ampuni mereka, lawat mereka, bawa mereka di dalam persekutuan dengan Engkau, bawa mereka dalam penggembalaanmu. Kami berdoa khusus untuk tetangga-tetangga kami, tetangga-tetangga kami di kanan belakang gereja, semua orang-orang yang belum mengalami kuasa kasih-Mu. Tuhan kami berdoa curahkan, 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 limpahkan, buka mata, buka penglihatan mereka untuk mereka melihat kebenaran yang sesungguhnya dari Kristus. Angkat selubung yang menutup mata mereka, angkat selubung yang menutup pikiran mereka, sehingga mereka melihat kebenaran yang sejati. Mereka melihat kemuliaan-Mu, sehingga mereka berkata, itulah domba-domba lain yang ada di luar penggembalaan akan digiring masuk, akan dibawa masuk ke dalam persekutuan dengan Engkau. Terima kasih. Kami lepaskan berkat Tuhan bagi Indonesia. Mari lepaskan berkat Tuhan bagi Indonesia. Ucapkan kata-kata berkat. Tuhan akan pulihkan Indonesia. Tuhan akan pulihkan bangsa kami dari wabah. Kami pulihkan Indonesia akan menjadi sehat. Indonesia dilimpahi dengan sukacita dan sejahtera. Indonesia dilimpahi dengan perlindungan Tuhan. Indonesia, kerajaan Shalom turun atas Indonesia, memberkati para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri kabinet. Kami berdoa TNI, Polri, Tuhan Panglima Polri kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Seluruh pejabat-pejabat tinggi yang ada di bangsa ini, memberkati mereka dalam segala hal, dalam segala tanggung jawab mereka untuk mensejahterakan bangsa ini Tuhan. Untuk memberkati, pulihkan Indonesia dari COVID Tuhan, pulihkan Indonesia dari COVID. Di dalam nama Yesus, hanya Tuhan yang berkuasa untuk mematahkan, menghancurkan, menghentikan pandemi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang sakit disembuhkan, Bapak, orang-orang yang terpapar karena virus ini Tuhan, mereka yang membutuhkan oksigen, mereka yang membutuhkan, kami berdoa Tuhan berikan mereka oksigen dari Engkau, berikan mereka darah yang baru, hati yang baru. Dan paru-paru mereka telah terinfeksi, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, darah yang mengalir, menyembuhkan, memulihkan, dan semua orang yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka para medis, para dokter, Tuhan berkati mereka dengan kesembuhan, berkati mereka dengan hati yang rela untuk bekerja, kekuatan kesehatan, relawan-relawan Tuhan berkati. Kami memberkati tanah Papua, Papua Barat, para gubernur, para bupati, para wali kota yang ada di tanah Papua, Papua Barat. Tuhan memberkati Papua dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati kota kabupaten Fangfang, biarlah Fangfang dipenuhi dengan kerajaan Shalom dari Tuhan. Bupati, wakil bupati, dan pimpinan SKPD yang ada Tuhan memberkati mereka dalam tugas tanggung jawab mensejahterakan kabupaten ini. Biarlah Bapa kami berdoa damai sejahtera kerajaan Shalom, hikmat kesanggupan dari Tuhan memperlengkapi setiap para pemimpin kota ini, Kapolres, Wakapolres, dan Dikasdim dengan semua anggotanya, supaya mereka terus menjadi orang-orang pemimpin-pemimpin yang bijaksana dan memberkati kotanya. Masyarakat Pangfang dari Karas sampai Tomage kami berdoa, kiranya damai sejahtera kerajaan Shalom, kelepasan dari Tuhan turun atas mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan bebaskan, yang lumpuh Tuhan dengan mereka berjalan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mati rohaninya Tuhan bangkitkan.
dibangkitkan sehingga mereka melihat terang Kristus yang memberikan kehidupan bagi mereka. Kami mengucap syukur, keamanan, ketentraman, kedamaian kota ini kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Semua gereja-gereja Tuhan di kota ini Tuhan memberkati dan setiap pelayanan pengembalaan. Semua jemaat Tuhan, jemaat GKRI Al-Gibor, bahkan juga pimpinan sinode dengan semua staf yang ada di GKRI di seluruh Indonesia, Tuhan pakai menjadi alat kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur semua jemaat GKRI yang hadir hari ini, bahkan yang ada di rumah. Tuhan memberkati mereka dalam segala pergumulan. Hamba percaya bahwa Tuhan Engkau adalah Gembala Agung, pemelihara jiwa mereka. Tidak ada seorang pun yang terintimidasi oleh penyakit, ketakutan apapun, karena Tuhan telah menebus mereka dengan harga terlunas dibayar. Memberkati setiap jemaat, teguhkan mereka dan kuatkan mereka. Damai sejahtera Tuhan menyertai semua jemaat. Terima kasih Bapak, semua jemaat yang datang kepada Tuhan mengangkat tangan, memuji, menyembah Allah, memberkati dan setiap puji-pujian jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang hari beribadah, Tuhan memberkati mereka yang taat mendengarkan firman Allah, memproklamirkan kebenaran firman dalam hidup mereka terjadi tergenapi. Tuhan terima kasih. Memberkati jemaat yang sudah memberikan persembahan, kembalikan setiap keuangan mereka hari ini. Tabungan mereka ada di lahan yang subur dan mereka akan menuai 100 kali lipat dalam setiap kehidupan keluarga, usaha, rumah tangga, bisnis, apapun yang dikerjakan oleh mereka. Tuhan buat berhasil. Segala belalang pelah, belalang pengering, belalang pelompat apa hari di dalam nama Yesus. Dari setiap kehidupan jemaat di GKRI Al-Gibor, pada Tuhan telah menjaga, memelihara. Kami juga teringat Bapak Tom, Tuhan, keluarga diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Mama Mia, Mama kekasih kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Ketika Tuhan mengizinkan hamba terbaring lemah, hamba percaya bahwa hamba berharga di mata Tuhan. Tuhan punya cara untuk menyembuhkan dan memulihkan hambamu. Tuhan punya cara untuk menyatakan mujizat bagi hambamu. Memberkati Petra yang hari ini juga dalam kondisi kesehatan yang tidak sehat, di dalam nama Yesus sembuhkan, pulihkan dia Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur. Bahkan jemaat-jemaat yang lain yang mungkin ada sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Kami percaya mereka telah diberkati, yang di rumah bahkan di tempat ini. Terima kasih. Mari Bapak Ibu jemaat berdiri bersama-sama dengan saya. Mari kita nyanyikan pujian. Haleluya. Itu ada sebab anugerah. Angkat kedua tanganmu dan syukuri Tuhanmu hari ini. Haleluya.
karena Engkau baik dan sungguh amat baik. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan pandanglah kepada Tuhan Gembala Agung. Dalam iman, dalam roh, Dia sedang berdiri di hadapan engkau. Dia telah mengangkat kedua tangan kasih-Nya dan Dia memberkati engkau. Dia tidak pernah membiarkan engkau pulang seperti engkau datang, tapi engkau akan pulang membawa berkat yang berlimpah, sukacita yang berlimpah, damai sejahtera yang berlimpah, kemenangan yang berlimpah, kasih karunia yang berlimpah. Dia tidak pernah membiarkan engkau sendiri. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang mengasihi engkau dan Dia adalah gembala baik bagi engkau. Dialah Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang mengasihi engkau, Dialah Tuhan gembala baik bagi jiwamu. Dialah Tuhan yang menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang mengasihi engkau dan Dialah gembala baik dalam hidupmu, keluargamu. Dialah Tuhan yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau berkat damai sejahtera berlimpah-limpah. Berkat dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal menyertai hidupmu jemaat Tuhan hari ini, besok, sampai Tuhan datang kedua kali. Terpuji nama Tuhan Yesus. Semua yang terima berkat Tuhan katakan bersama-sama. Shalom, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.